Bertemu kembali dengan saya, Agustia Ramalistia, staf pengajar program studi seni musik Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Saya masih akan membahas tentang choral conducting, dan pada video tutorial sesi ke-6 ini, saya akan membicarakan tentang mengabah fermata dan juga mengabah dengan menggunakan tangan kiri. Fermata. Seperti yang kita ketahui, fermata merupakan lambang musik berbentuk berupa setengah lingkaran dengan tanda bulatan hitam berada di tengahnya. Jadi setiap nada yang kita berikan tanda fermata akan diperpanjang. Hanya saja berapa panjang, berapa lama kita menahannya, itu merupakan keputusan yang dibuat oleh sang pengabah. Berkaitan dengan posisi tangan saat kita melakukan mengeksekusi bagian bertanda fermata, ada sekurang-kurangnya 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saat kita siku lengan kita berada dalam posisi rendah dan tidak terangkat. Yang kedua, telapak tangan menghadap ke bawah. Yang ketiga, pergelangan serta jari-jari tangan tidak tergulai. Dan saat kita mengeksekusi bagian fermata, maka usahakan letakkan tangan kita di posisi bagian depan tubuh dan sedikit di atas garis imajiner. Jadi posisi tangan jangan terlalu tinggi. Ada 3 hal kita secara umum kita menggunakan fermata. Yang pertama saya akan menggunakan contoh untuk ketiga karakteristik di mana fermata digunakan. Saya akan menggunakan lagu Himna Guru. Pada kata sa kita akan menemukan fermata yang diletakkan. Nah, secara umum bila kita mengeksekusi fermata yang terletak pada suku kata sa, maka kita akan mengondak pukulan 1 jatuh one, kemudian pukulan kedua bang, kemudian ketiga jatuh pada sa, kita tahan beberapa saat, kemudian kita akan membuat lingkaran kecil atau yang kita sebut loop, sekaligus merupakan pukulan persiapan untuk masuk ke suku kata tan. Sehingga kalau saya nyanyikan akan menjadi Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Kita perhatikan video berikut ini. Penggunaan fermata yang kedua adalah tanda fermata kemudian diikuti dengan simbol musik, lambang musik yang disebut dengan caesura. Caesura itu merupakan bagian yang kita sering sebut sebagai bagian istirahat, mengakhiri satu frase sebelum melanjutkan ke frase lainnya. Jadi fermata sendiri sudah memperpanjang nilai sebuah nada. Dengan ditambahkan caesura, maka nada tersebut perhentian itu akan menjadi lebih 2 kali lebih panjang. Kita perhatikan pada masih menggunakan lagu yang sama. Saya akan coba nyanyikan. Engkau patriot pahlawan bangsa,
tanpa tanda jasa. Kita saksikan video berikut ini. Bagian yang ketiga atau contoh yang ketiga, bagaimana fermata digunakan, yaitu apabila setelah fermata musik berlanjut. Artinya kalau kita menyanyikan, kalau tadi kita dengarkan baik yang pertama maupun yang kedua, kita selesaikan dengan kata bangsa, kemudian kita mengambil nafas, kemudian lanjutkan dengan tanpa. Nah, yang ketiga, apabila musiknya berlanjut, jadi pahlawan bangsa diperpanjang, kemudian disambung tanpa tanda jasa, tanpa mengambil nafas. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Kita perhatikan video berikut ini. Nah, berikutnya saya akan masuk ke tangan kiri. Bila pada video sesi 1, 2, 3, 4, dan 5, konsentrasi ada pada tangan kanan, maka pada video tutorial sesi ke-6, saya akan membicarakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh tangan kiri. Secara umum, tangan kiri dapat digunakan atau kalau kita bicara tentang fungsi, ada beberapa fungsi yang dapat dimainkan oleh tangan kiri. Yang pertama, misalkan mewujudkan perubahan dinamika dari lembut menjadi keras, atau yang dikenal dengan istilah crescendo, atau dari tanda dinamika keras menjadi lembut, atau menjadi agak lembut, atau menjadi sangat lembut, atau yang dikenal dengan decrescendo. Itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua, apabila kita menginginkan sebuah kalimat lagu tanpa dipenggal, maka kita dapat menggunakan tangan kiri untuk membantu penyanyi atau menginstruksikan kepada penyanyi untuk jangan mengambil nafas pada kalimat lagu. Dan yang ketiga, fungsi yang dapat dimainkan oleh tangan kiri adalah menandai titik masuk dan titik henti dari berbagai melodi suara, terutama dalam komposisi musik polifonis. Jadi dalam komposisi musik polifonis kita melihat sopran, alto, tenor, dan bass tidak berjalan bersama. Nah, fungsi tangan kiri untuk membantu sopran atau alto atau tenor atau bass untuk masuk pada bagian tertentu di mana suara lain sedang berjalan atau mengakhiri suatu kalimat. Berkaitan dengan tangan kiri, ada beberapa hal yang bisa kita latih, yang kita bisa praktekkan. Pertama, kalau kita meletakkan tangan kanan kita di depan tubuh, kemudian kita meletakkan posisi tangan kiri sedikit lebih rendah dari tangan kanan, juga di bagian depan tubuh. Hal kedua, kita dapat melatih tangan kiri dengan memutar perlahan ke atas dengan sudut kurang dari 180 derajat tanpa mengubah posisi
pergelangan tangan. Jadi kita mengubah dari posisi telapak tangan menghadap ke bawah hingga telapak tangan menghadap ke atas. Yang ketiga, kalau tadi kita memutar dari posisi telapak tangan menghadap ke bawah, kemudian bergerak ke atas, dan sekarang kita dapat melatih dari posisi telapak tangan menghadap ke atas, kita putar 180 derajat menghadap ke bawah. Berikutnya, kita bisa mengembalikan posisi tangan kiri ke posisi yang normal, yaitu berada di samping tubuh. Jadi secara umum, kalau kita tidak menggunakan tangan kiri, maka kita meletakkannya di samping tubuh. Jadi kita hanya menggunakan tangan kiri kalau kita memerlukannya. Sementara kalau kita tidak memerlukannya, kita dapat mengubah hanya dengan menggunakan tangan kanan. Untuk meminta penyanyi menambah dinamika lagu, maka tangan kiri dapat bergerak lambat dari posisi normal, yaitu di samping tubuh, bergerak ke bagian tengah tubuh, dari posisi 180 derajat ke posisi 90 derajat, dan kita sambil memutar telapak tangan menghadap ke atas. Sebaliknya, bila kita meminta penyanyi untuk mengurangi dinamika, maka kita dapat membalikan telapak tangan ke arah bawah secara perlahan. Kita menurunkan tangan hingga kembali ke posisi normal. Berikutnya, kita dapat melatih juga crescendo, walaupun ini tadi sudah saya bicarakan di crescendo dan decrescendo. Hanya saya ingin membicarakan crescendo dan decrescendo yang lebih intens. Maka kita dapat melatihnya sama. Kita meletakkan posisi tangan kita, posisi tangan kiri di posisi normal, kemudian menggerakkannya perlahan, bergerak naik ke posisi tengah, dengan posisi telapak tangan dari posisi menyamping, kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, sebaliknya decrescendo, kita dapat melatihnya dengan memutar telapak tangan perlahan dari posisi telapak tangan menghadap ke atas, kemudian bergerak menyamping, dan kembali ke posisi normal. Untuk meminta kalimat lagu yang bersambung, tangan kiri dapat digerakkan perlahan dari sisi kiri menuju sisi kanan dengan melewati sisi tengah dan berjalan dalam tempo yang konstan. Jadi tidak tersendat-sendat tetapi dalam tempo yang
konstan. Nah, untuk melatih tangan kiri untuk memberi tanda dan akhir dari satu frase untuk lapisan suara yang berbeda, saya akan mengambil contoh dari komposisi O Magnum Mysterium, sebuah motet karya dari William Byrd. Jadi kita bayangkan alto dan sopran berada di posisi kanan, sementara tenor dan bass di sebelah posisi kiri. Sehingga kita akan menggunakan tangan kanan kita untuk memberi tanda abah kepada sopran dan alto, sementara tangan kiri akan memberi instruksi kepada kepada suara tenor dan bass. Kita dapat melihat dalam contoh berikut ini. Demikianlah pemaparan saya dalam video choral conducting sesi ke-6 ini. Saya bicara tentang fermata dan juga menggunakan tangan kiri untuk memainkan beberapa fungsi. Kiranya video tutorial ini dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya.